yaitu mencegah 1 juta orang Indonesia terkena serangan jantung dan stroke. Median. Itu doang. Betul. Nah, kalau misal ditanya kurikulum apa, kalau program kesehatan apa yang harusnya ada sejak kurikulum SMP atau SMA? Iya, biologi harusnya diajarkan dengan begitu indahnya di sekolah sehingga masyarakat, terutama anak-anak muda ya, jadi cinta sama badannya sendiri. Kan sekarang yang kelihatan cuma kulitnya doang, dalamannya kan nggak kelihatan. Tapi kalau dilihatin dalamnya, ini loh jantung, ini loh paru-paru yang mereka semua kerja keras buat kita bisa hidup. Mau nggak sih sayang sama mereka? Leukosit coba, darah putih. Dokter mau nggak bantuin sebagai pemilik darah putih? Mereka tuh berjuang tiap hari ngelawanin bakteri, virus, jamur di sekitar kita. Masa kita nggak mau belain, nggak mau jadi timnya mereka? Ya pasti harus mau. Kita cara bantuin leukosit gimana? Ya dengan nutrisi yang cukup, dengan istirahat yang cukup, itu ngebantu gitu loh. Oke, kalau soal bantuan hidup dasar kayak RJP, menurut Dokter Gia harusnya sejak kapan? Setelah biologi masuk, paham tentang isi dalaman tubuh manusia, baru semua, mungkin kita bahas ke kementerian ya, Kementerian Kesehatan ikutan, Kementerian Pendidikan Dasar ikutan, bahwa ini jadi kurikulumnya SMA lah minimal gitu, tentang bantuan hidup dasar. Gimana menghadapi pasien-pasien yang nggak tahu kenapa tiba-tiba pingsan aja atau nggak sadar aja, pas diperiksa nadinya nggak ada. Iya. Mau diapain gitu loh. Banget. Iya makanya sedih banget ya. Di Indonesia itu teman-teman, itu lucu. Semuanya salah angin gitu. Apapun gejalanya, semuanya salahnya angin. Sakit kepala, pasien datang bilangnya Masuk apa? angin. Aku masuk angin dong. Betul. Mual muntah bilangnya apa? Aku masuk angin. Pegel-pegel juga sama, masuk angin. Jadi aku tuh di rumah sakit sebagai pengacaranya angin dong. Aku ingin membela. Bukan angin yang salah Pak, Bu. Yang salah itu bakteri, virus, atau jangan-jangan serangan jantung gitu loh. Jadi izinkan aku mau nolong Bapak Ibu, bukan ngeluarin angin, bukan. Tapi untuk nyembuhin gitu. Oke, Kak, sekarang sebelum ini ditutup, plot twist-nya. Pesan buat orang-orang yang pengen jadi dokter. Kemarin dari threads itu kalau Dokter Gia mantengin, banyak teman-teman yang mulai nge-threads atau nge-tweet bahwa jadi dokter worth gak sih? Worth it enggak gitu ya? Iya, terus berharga enggak? Berharga gak sih? Buat teman-teman yang pengen jadi mahasiswa kedokteran, menurut Dokter Gia masih worth gak? Dijawab langsung nih, langsung sama Dokter Gia. Aku tuh kebayang, misalkan anak-anak kayak kita aja, waktu kita SMA, mungkin kita dikaruniai dengan IQ yang cukup tinggi ya, tapi tahu gitu, nanti di masa depan, kita itu hanya dibayar, pasienku kan 85% BPJS, 15% pasien umum.